Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Pada hari Selasa tanggal 4 Maret tahun 2025, saya akan mengomentari masyarakat sipil reformasi melaporkan Presiden Prabowo Subianto ke KPK atas pembelian pesawat Mirak 2005. Presiden Prabowo Subianto ketika menjawab Menteri Pertahanan telah membeli pesawat perang Mirak 2005 PKS sehingga harganya dibuat tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya, yang masuk perbuatan korupsi yang sampai masyarakat sipil reformasi melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Hanya saja pembelian pesawat perang bekas Mirak 2005 pada zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak dipermasalahkan Presiden Joko Widodo, tetapi baru ada melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi ketika terpilih Prabowo Subianto menjadi presiden. Padahal Presiden Prabowo Subianto di depan Menteri dan Wakil Menteri dan staf khusus pembantu Presiden yang jumlahnya 105 orang, dalam pidatonya selalu menyatakan semua yang melakukan perbuatan korupsi akan dikejar sampai ke ujung dunia untuk mengamankan uang rakyat yang digunakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Padahal Presiden Prabowo Subianto ketika menjawab Menteri Pertahanan melakukan pembelian pesawat perang Mirak 2005 yang bernuansa melakukan perbuatan korupsi. Dengan demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto akan mengejar koruptor sampai ke ujung dunia hanya omong-omong saja. Kalau memang benar Presiden Prabowo Subianto mau menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat, harus mengembalikan uang dikorupsinya kepada negara seperti pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Bila para koruptor mengembalikan uang yang dikorupsi kepada negara, akan dimaafkan perbuatannya. Walaupun belum pernah mendengar Presiden Prabowo Subianto sudah mengembalikan uang hasil yang dikorupsi kepada negara. Di samping pembelian pesawat perang Mirak 2005 yang bernuansa korupsi, pernah juga Presiden Joko Widodo menyerahkan proyek food estate atau proyek pengadaan pangan dengan anggaran lebih 100 miliar untuk dikerjakan Presiden Prabowo Subianto dengan membuka ribuan hektar tanah di Kalimantan Timur yang ditanam padi dengan anggaran lebih 100 miliar, dan semua proyek food estate gagal semua, tetapi anggarannya habis masuk perbuatan korupsi. Pembelian pesawat perang Mirak 2005 dan proyek food estate atau proyek lumbung pangan di Kalimantan Timur merupakan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman kepada seorang koruptor tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, maka hakim dapat menjatuhkan hukumannya selama 15 tahun sesuai perbuatannya. Bila melihat Prabowo Subianto ketika menjabat Menteri Pertahanan penghasilan resminya sudah besar, sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi dengan penghasilan sebesar itu dianggap belum cukup untuk mencukupi kebutuhannya untuk bergaya hidup mewah, maka melakukan perbuatan korupsi untuk mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya untuk dapat berpoya-poya atau bersenang-senang. Hanya beli pakaian bagus dan tas bermerek, harus belanja ke luar negeri, Singapura, Amerika Serikat, Prancis, dan Milan Italia, sekaligus menikmati keindahan negeri orang yang tidak
ada ditemukan di Indonesia, serta menginap di hotel mewah. Sebaliknya, para koruptor sama sekali tidak pernah memperhatikan kehidupan masyarakat miskin, hanya makan 3 kali dalam satu hari, mengalami kesulitan yang tinggal di kolong jembatan atau di lingkungan kumuh. Demikianlah perbedaan kehidupan para koruptor yang hidupnya penuh kemewahan, sedangkan masyarakat miskin hanya makan 3 kali dalam satu hari, mengalami kesulitan ibarat siang dan malam. Ditambah lagi kebijaksanaan Prabowo Subianto melakukan kebijaksanaan efisiensi anggaran. Dari hasil efisiensi anggaran tersebut untuk membiayai makan bergizi gratis anak sekolah, hanya saja dalam efisiensi anggaran tersebut menimbulkan kesengsaraan kepada masyarakat yang dilakukan pemotongan penghasilan pegawai honorer sebesar 40%. Yang penghasilan pegawai honorer sudah kecil, ditambah kecil lagi penghasilannya setelah dipotong 40%. Demikian juga karyawan Radio Republik Indonesia dan karyawan televisi Indonesia serta karyawan tiap pemerintah kepala daerah dilakukan pemutusan hubungan kerja yang seluruhnya bisa mencapai ratusan ribu orang, yang berakibat kesulitan memenuhi kehidupan sehari-hari. Akibat sudah di PHK dari tempat kerjanya, yang bisa terjadi ketika anaknya di sekolah makan bergizi gratis untuk makan siang hari penuh kenikmatan, tetapi pada malam harinya kesulitan makan. Demikian akibat efisiensi anggaran ikut juga dipotong atau dicabut beasiswa para mahasiswa, yang berdampak para mahasiswa lebih 6.000 orang tidak melanjutkan menyelesaikan kuliahnya, berakibat para mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran di Patung Kuda, Jakarta dan di luar Jakarta dengan meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi efisiensi anggaran, yang menimbulkan kesengsaraan masyarakat sampai menyatakan demo tersebut masuk Indonesia gelap. Maksud Indonesia gelap tersebut banyak menimbulkan kesulitan kehidupan masyarakat, mulai pegawai honorer pemerintahan melakukan pemutusan hubungan kerja, serta banyak para mahasiswa tidak menyelesaikan kuliahnya akibat penghapusan beasiswanya. Kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto atas kebijaksanaan efisiensi anggaran tidak sejalan dengan pemborosan anggaran atas beberapa kegiatan, antara lain: setelah selesai pemilihan kepala daerah, yang terpilih kepala daerah sebagai gubernur, bupati, wali kota, dan seluruhnya lebih 200 pasangan. Setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, yang dilanjutkan mengikuti retreat di Akmil atau Akademi Militer Magelang dengan biaya sendiri para kepala daerah seluruhnya, dan seluruhnya sebesar 13 miliar, yang diduga biaya penyelenggaraan retreat tersebut dibebankan kepada kepala daerah tersebut atau lewat anggaran pemerintah daerah, padahal yang memerintahkan kepala daerah mengikuti retreat di Akmil Magelang atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Seharusnya biaya penyelenggaraan retreat tersebut dibiayai dari anggaran pemerintah pusat. Ada dugaan atas pelaksanaan retreat tersebut ada aroma korupsinya. Demikian juga dalam menyusun kabinetnya yang begitu besar, jumlahnya mencapai 105 orang, terdiri dari para menteri dan wakil menteri dan pejabat khusus pembantu presiden. Dengan gemuknya kabinet Presiden Prabowo Subianto merupakan pemborosan anggaran untuk membiayai belanja para pejabat, serta menambah pengeluaran untuk melakukan pembangunan gedung kantornya. Karena dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo jumlah menteri dan wakil menteri hanya 40 orang. Bila dibandingkan lagi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, para menterinya hanya 15 orang, padahal daerahnya lebih luas. Mengingat laporan masyarakat sipil reformasi melaporkan Presiden Prabowo ke KPK atas pembelian pesawat Miras 2005, bila sudah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi nanti bisa berkembang juga melakukan perbuatan korupsi terkait proyek food estate serta penyelenggaraan retreat kepala daerah di Akmil
atau Akademi Militer Magelang bila dari hasil pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi memenuhi minimal 2 alat buktinya, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menetapkan sebagai tersangka. Harapan saya, laporan masyarakat sipil reformasi yang melaporkan Presiden Prabowo Subianto kepada KPK atas pembelian pesawat Mirak 2005 agar segera diselesaikan Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga dilimpahkan perkaranya sampai ke pengadilan. Bila hakim telah menemukan minimal 2 alat buktinya, maka hakim dapat menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Sekian dan terima kasih.